Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan Samudra Atlantik. Ada dua perahu dari NASA dan militer Amerika yang bergegas menyelamatkan kapsul penyelamat dari suatu kapal, dan kapsul itu dibuka dan mereka mengangkat seorang astronot yang bernama Sam yang kemudian selamat, padahal terdapat lubang di kapsul penyelamat. Sam sebenarnya adalah astronot yang dikirim oleh NASA untuk melakukan penelitian di stasiun luar angkasa. Tapi saat dia kembali ke bumi, pesawat yang dia naiki memiliki gangguan, membuat NASA kehilangan kontak sesaat sebelum mendarat. Beruntung Sam ini masih selamat. Sam dibawa ke rumah sakit milik NASA, dan setelah Sam siuman, Sam melihat tangannya diperban. Sam terkejut melihat pulpen di sampingnya melayang-layang. Pulpen itu pun terjatuh di saat dua orang staf NASA dan beberapa direktur masuk mengecek keadaan Sam. Mereka takjub karena Sam bisa kembali ke bumi dengan selamat, padahal pesawatnya mengalami kerusakan yang begitu parah. Dan ini adalah keajaiban. Dokter bertanya apakah Sam mengalami gejala yang begitu aneh. Sam memberitahu kalau barusan dia melihat pulpen di sampingnya melayang-layang. Dokter Aiden pun mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar. Sam mengalami halusinasi akibat perubahan gravitasi yang drastis. Dokter ini menjelaskan kalau tangan Sam yang memar harus diperban, dan kemungkinan tangan Sam memar akibat saat dia mendarat. Direktur Marshall kemudian bertanya apakah yang terjadi saat Sam kehilangan komunikasi dengan NASA. Sam berusaha mengingatnya, tapi dia tidak ingat apapun. Sam hanya ingat kalau dia menabrak sesuatu seperti batu. Dokter Aiden menjelaskan ada sesuatu yang menembus kapsul Sam sampai merusak helm yang dipakai oleh Sam. Tapi mereka belum tahu benda apakah itu. Mereka menduga kalau itu adalah meteor, tapi hingga saat ini pihak NASA masih meneliti partikel yang ada di kostum astronot. Dan setelah keadaan membaik, dia langsung menemui suaminya dan putri angkat yang bernama Izzy yang ada di balik kaca. Izzy senang ibunya kembali ke bumi, tapi Mark sendiri sangat khawatir karena dia mendengar kabar kalau Sam nyaris tidak selamat akibat kapsul penyelamat yang Sam naiki mengalami kerusakan. Ayah angkat Sam, Jenderal William, kemudian datang. William adalah petinggi militer Amerika. William memberitahu kalau pihak militer dan NASA akan meneliti kesebaban dari kapsul penyelamat sambil menunggu Sam kembali pulih seutuhnya. William menjelaskan kalau untuk sementara waktu Sam akan dikarantina di dalam rumah milik pemerintah yang ada di tengah hutan. Sam berpamitan dengan putrinya. Setelah semua protokol keamanan selesai, Sam berjanji akan berkumpul kembali dengan putrinya itu. Singkatnya, beberapa hari kemudian Sam diantar ke rumah karantina bersama tim NASA. Dr. Aid langsung mengajaknya berkeliling. Dr. Aiden menjelaskan kalau rumah ini berjarak 30 menit dari pusat kota. Dahulu militer Amerika membangun tempat ini untuk penguncian senjata, tapi saat ini pemerintah menggunakan rumah ini untuk tempat singgah bagi diplomat luar negeri yang datang. Dokter langsung memperlihatkan sebuah teleskop yang ada di rumah, dan Aiden pun semacam menaruhnya karena Sam sangatlah suka dengan luar angkasa. Di saat Sam akan melihat teleskop, tiba-tiba saja telinga Sam mendengar suara yang membengkakkan telinga hingga membuatnya langsung kesakitan. Selain itu, Sam juga seperti melihat kilasan kejadian. Dr. Aiden mengabarkan
kalau Sam ini mengalami tinnitus atau gangguan pendengaran akibat terlalu lama di luar angkasa. Dr. Aiden juga menjelaskan, biasanya astronot yang baru saja kembali dari luar angkasa akan mengalami pusing, mual, dan halusinasi. Jika keadaan semakin parah, Aiden ingin melaporkannya. Besok dan beberapa hari ke depan, timnya akan datang lagi untuk melakukan tes medis kepada Sam. Setelah dokternya pergi, Sam ini mengecek tubuhnya dan dia kaget melihat suhu tubuhnya sangat tinggi. Namun aneh, Sam merasa biasa saja dan tidak seperti orang yang sedang demam. Sam kemudian membuka perban di tangannya. Sam melihat ada luka memar berwarna hitam di tangannya. Malam harinya Sam mengalami mimisan. Dia kemudian menerima video call dari sahabatnya, yaitu karyawan NASA yang bernama Val. Val juga sangat senang karena Sam bisa kembali ke bumi dengan selamat. Sesaat Sam merasa ada seseorang yang memperlihatkan dari luar rumah. Dia mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Sam memberitahu Val kalau dia masih ingin menjadi astronot lagi, karena ini adalah cita-citanya sejak kecil. Sam juga sangat suka berada di luar angkasa. Namun Sam khawatir tubuhnya ini sudah tidak kuat lagi untuk menjadi astronot karena barusan dia mengalami mimisan. Val berkata kalau hal itu adalah hal yang begitu wajar. Val menyarankan untuk tidak usah melaporkan hal itu kepada Dr. Aiden jika Sam ingin menjadi astronot. Sam senang karena Val selalu mendukungnya. Dan setelah ditutup, lampu di rumah itu meledup dan dia juga mendengar suara aneh dari luar. Dia langsung keluar untuk mengeceknya. Sam terkejut melihat ada jejak kaki aneh dan dia pun menggunakan teleskop untuk memeriksa keadaan sekitar. Dan dia melihat ada sesuatu yang bergerak di pinggir hutan. Sam yang penasaran berjalan mendekatinya. Dan tiba-tiba saja Sam kembali mendengar suara keras dan melihat kilasan kejadian yang begitu aneh. Esok harinya Sam terbangun di kasur. Sam masih merasa pusing, tapi dia harus bersiap-siap karena sebentar lagi Dr. Aiden dan timnya juga akan datang melakukan tes. Di saat Sam akan membuat sarapan, Sam melihat telur di sampingnya terbang sendiri. Sam melihat itu sebagai halusinasi, tapi aneh, dia bisa memegang telur itu. Dr. Aiden kemudian datang, telur itu pun terjatuh dan kemudian pecah. Sam menutupinya dengan kain. Selama seharian, Sam melakukan berbagai tes, dari tes stamina, tes konsentrasi, dan ronsen kepala. Setelah menjalani semua tes itu, Dr. Aiden memberitahu kalau semakin banyak data yang terkumpul, semakin cepat pula pihak NASA akan memutuskan apakah Sam masih layak melanjutkan menjadi astronot atau tidak. Dr. Aiden kemudian bertanya apakah Sam mengalami gangguan pendengaran dari halusinasi. Sam yang masih ingin menjadi astronot berbohong dan berkata kalau dia sudah tidak mengalaminya lagi. Dan setelah Dr. Aiden dan timnya pergi, dia yang menelpon suaminya Mark, dan dia ingin mengajak Mark dan putri angkat mereka Izzy untuk berlibur setelah Sam selesai menjalani karantina nanti. Sebenarnya Mark di sini tidak setuju dia menjadi astronot. Sam meminta maaf karena dia sangat menginginkan pekerjaan menjadi astronot. Meski begitu, Sam tidak akan pernah melupakan keluarganya. Izzy menyapa ibunya sambil memperlihatkan gambar yang dia buat. Dia menggambarkan keluarganya dan ada makhluk luar angkasa yang terbang di atas mereka. Setelah Sam menutup telepon, dia melihat keluar rumah untuk melihat keadaan sekitar dan tiba-tiba dia kembali mengalami pendengaran dan mendapatkan penglihatan. Setelah gangguan penglihatannya hilang, Sam melihat ada kabel yang tersembunyi di antara dedaunan dan Sam yang penasaran menelusuri kabel itu dan kabel itu ternyata masuk ke dalam sebuah batu. Setelah diangkat, ternyata itu adalah batu buatan
yang di dalamnya terdapat kamera CCTV. Tidak hanya satu, tapi ada kamera CCTV lain yang tersembunyi di balik batu buatan. Sam kesal karena selama ini dia dimata-matai. Dan di saat Sam akan kembali, Sam tersandung hingga terbentur. Sam kembali siuman di kasurnya. Dia memegang kepalanya sedikit mengeluarkan darah. Dan seorang prajurit kemudian masuk. Dia melaporkan kalau dia dan timnya menemukan Sam yang pingsan di hutan. Ternyata prajurit itu adalah anak buah Jenderal William yang juga datang ke rumah ini. Sam meminta penjelasan kepada ayah angkat kenapa di sini dia dimata-matain. William mengajak Sam masuk ke dalam ruang rahasia yang ada di bawah tanah. Dan pintu menuju ruang rahasia itu tersembunyi di balik rak pajangan. Dia menjelaskan kalau rumah ini didesain seperti bunker yang memiliki sistem keamanan yang begitu tinggi agar para diplomat yang menginap di sini terlindungi. Dan sesampainya di ruangan bawah tanah, William menjelaskan kalau di ruangan bawah tanah ini memiliki sumber listrik mandiri. William mengajak Sam ke ruangan kontrol di mana terdapat layar-layar yang memperlihatkan rekaman kamera CCTV yang ada di luar yang sebelumnya dilihat oleh Sam. William menjelaskan kalau kamera yang ada di luar bukan ditunjukkan untuk memata-matai Sam. Mereka kembali naik. Sebelum pergi, dia menyuruhnya untuk melaporkan kepada dokter mengenai memar yang ada di tangannya. Setelah semua orang pergi, Sam membuka perban di tangannya. Sam terkejut melihat memar di tangannya yang semakin menjalar ke tubuhnya. Dan Sam memfoto memar itu dan mengirimkannya ke dalam sahabatnya. Dan Val membalas dengan menyarankan untuk mengompres memar itu dengan es. Dan malam harinya Sam merasa ada seseorang yang datang. Dia langsung menelpon suaminya untuk datang, tapi tidak ada jawaban. Lampu rumah tiba-tiba meredup dan Sam mengambil senter untuk memeriksa keadaan di luar, tapi Sam tidak menemukan apapun. Di saat dia kembali masuk, Sam melihat ada bayangan di depan pintu dan Sam yang penasaran membuka pintu, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan apapun. Sam langsung mengunci semua pintu di rumah ini. Dan tiba-tiba saja sistem keamanan mendeteksi adanya orang lain selain Sam di rumah ini. Alarm bahaya berbunyi, membuat listrik padam dan tembok-tembok pengaman menutupi rumah ini. Sam berusaha menelpon ayah angkat, tapi tidak ada sinyal sama sekali. Sam berusaha menyalakan generator listrik, tapi sia-sia. Sam melihat tuas pintu bergeser. Sam yang penasaran membuka pintu. Beberapa saat kemudian, Sam mendengar suara dari luar rumah. Tiba-tiba Sam melihat sosok makhluk aneh. Sam yang panik langsung berlari masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sam kemudian memeriksa semua CCTV yang ada di luar. Di salah satu layar, Sam melihat ada sosok aneh berdiri di luar rumah. Esok harinya Sam terbangun karena alarm HP berbunyi dan dia langsung naik ke atas karena Dr. Aiden dan timnya juga sudah datang. William juga ikut datang ke sini dan Sam menceritakan kepada William apa yang dialami semalam. William menyuruh Sam untuk tidak usah khawatir dan William akan memeriksa rekaman CCTV semalam. William menawarkan agar Sam dipindahkan ke pangkalan militer, tapi Sam ini menolak. Sam takut kehilangan pekerjaannya sebagai astronot. Sam kemudian menjalani beberapa tes dan Dr. Aiden langsung memeriksa memar di tangan Sam. Dan Dr. Aiden berkata kalau dia akan memeriksa memar itu lebih intensif lagi besok. Setelah dokter itu pergi, Mark dan Izzy pun kemudian langsung datang. William mengajak Izzy melihat teleskop dan Sam pun mengajak Mark berbicara empat mata. Sam menceritakan apa yang dia alami semalam. Sam juga merasa ada yang aneh dengan tubuhnya.
Tapi dia tidak bisa memberitahu tim medis tentang hal ini karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Sam langsung memberitahu Mark kalau sosok yang dia lihat semalam sepertinya adalah makhluk luar angkasa. Mark bingung jika benar itu benar makhluk asal angkasa, kenapa dia mengincar Sam. Sam berpikir pasti akan ada alien yang menangkap transmisi itu dan kemudian mengikutinya kembali ke bumi. William kemudian datang menyela pembicaraan. William mengajak Sam masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk memeriksa CCTV. Tapi saat mereka berdua melihat rekaman CCTV, layar CCTV itu terlihat buyar. William mengira kalau Sam berhalusinasi dan kurang istirahat. William menyarankan agar Sam beristirahat terlebih banyak lagi, dan Sam berusaha meyakinkan ayah angkatnya itu kalau dia tidak kelelahan, tapi William tidak percaya. Melihat Sam yang ketakutan, William pun kembali menawarkan Sam untuk dipindahkan ke pangkalan militer, tapi Sam menolak. William kemudian pamit untuk pergi. Sam, Mark, dan Izzy berjalan-jalan di dalam hutan. Izzy kemudian menunjukkan kalau dia menemukan serangga yang tiba-tiba mati. Mereka bertiga kemudian mendengar suara serangga yang sangat banyak dari dalam hutan. Sam dan Mark pun langsung mengajak Izzy kembali ke dalam rumah. Mereka terkejut melihat ribuan serangga muncul dari dalam hutan. Sam berlari dan Sam panik melihat banyak sekali serangga mengelilingi rumah ini. Beberapa saat kemudian semua serangga itu mati begitu saja. Sam menelpon Direktur Marshall dan melaporkan kejadian ini, tapi Direktur Marshall malah mengatakan kalau pergerakan serangga itu diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim di sekitaran sini. Sam juga curiga seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sam menanyakan laporan partikel dan Marshall menjawab kalau pihak NASA masih belum selesai menelitinya. Melihat Izzy yang sudah kelelahan, Mark pun berpamitan untuk langsung pulang. Mark mengajak Sam untuk pulang ikut bersamanya. Mark di sini berjanji dia nanti malam akan datang lagi ke sini. Setelah Mark pergi, Sam baru sadar kalau jempol kakinya itu langsung bengkak. Sembari menahan sakit, Sam mencabut kuku di jempol kaki. Sam menahan pintu rumah agar tidak ada orang yang bisa masuk. Dan dia juga mencari informasi mengenai fenomena serangga aneh tadi siang. Dari artikel di internet, perilaku abnormal itu memang bisa disebabkan oleh gangguan geomagnetik dan memberitahu lebih banyak geomagnetik. Saya membaca kalau gangguan MEO itu dikaitkan dengan penampakan UFO, dan dia pun langsung melihat partikel penculikan manusia yang dilakukan oleh alien. Tanda-tanda ketika dia diculik oleh alien salah satunya adalah memar. Saya merasakan sakit di bagian pundak. Dia terkejut setelah melihat ternyata ada memar di pundaknya. Sam mendengar suara keras dan dia langsung mengunci pintu, dan sistem keamanan rumah mendeteksi ada sosok lain selain Sam di rumah ini, dan dia pun menutupi rumah ini. Dan di saat Sam akan masuk ke dalam ruang bawah tanah, di sini dia pun langsung sakit dan membuatnya terjatuh dari tangga. Dan Sam memang tidak bisa menolong siapapun karena HP-nya rusak. Dan dia menyalakan layar CCTV dan Sam menganalisa ada berapa orang di dalam rumah ini. Sam terkejut melihat sistem mendeteksi adanya sosok lain selain Sam di dalam rumah ini. Dan Sam yang panik langsung masuk ke dalam dapur di ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Ternyata ada sosok alien yang mengikuti Sam masuk ke dalam dapur. Sam pun langsung kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Dan tiba-tiba tangannya terasa sakit. Sam langsung membuka perban dan dia terkejut melihat memar di dalamnya terlihat seperti dia berganti kulit.
Dan di sini dia pun langsung diam. Dia membuka lubang ventilasi dan kemudian kabur melewati lubang itu. Dan dia langsung menarik kakinya dan langsung kabur. Dan sementara itu di luar rumah, Mark yang baru sampai kemudian bingung melihat alarm rumah yang menyala. Izzy yang ada di dalam mobil langsung turun dan berjalan masuk ke dalam hutan. Dan dia pun langsung mengikutinya dan dia memberitahu kalau dia melihat cahaya aneh di dalam hutan. Dan dia pun memiliki firasat kalau Sam juga pasti ada di sana. Dan dia menggendongnya untuk ke sumber cahaya itu. Di dalam hutan, dia pun masuk ke ventilasi dan dia berlari menghindari kejarannya. Dan di tempat lain, William dan pasukannya pun tiba di depan rumah. Dan ternyata selama ini William sudah tahu akan ada alien yang datang. Dia menyuruh pasukannya memeriksa rumah ini. Di rumah, Sam terus berlari dan tanpa sadar tangannya pun memang mengeluarkan cahaya. Sam yang kelelahan kemudian terduduk lemas dan sosok alien kemudian muncul di hadapannya. Dan Sam juga memohon agar dia tidak disakiti. Dan di luar dugaan, sosok alien itu pun berbicara dengan bahasa alien. Dan anehnya lagi, Sam bisa mengerti bahasa alien itu. Alien itu berkata kalau dia sudah lama menunggu Sam untuk kembali. Alien itu berkata kalau dia adalah orang tua Sam. Sam pun semakin kebingungan. Alien itu langsung menempelkan kepalanya ke kepala Sam. Sam pun melihat kilasan masa lalunya. Ternyata 30 tahun yang lalu militer Amerika pernah menemukan alien yang mendarat di bumi. Saat itu William masih menjadi prajurit biasa. Pasukan Amerika mengincar para alien itu untuk ditangkap. Salah satu alien kecil mengeluarkan sebuah alat yang mengubah tubuhnya menjadi sosok anak manusia. William yang melihat anak itu sendirian akhirnya membawa dan merawatnya layaknya manusia biasa. Anak itu adalah Sam. Dan ternyata Sam sendiri adalah alien. Mark dan Izzy kemudian datang menemui Sam. Mark terkejut melihat ada alien di hadapannya. Sam menyuruh Mark untuk tidak usah khawatir karena alien ini tidak berbahaya. William datang menodongkan senjata. William memerintahkan Sam dan para alien untuk ikut dengannya. Mark menyuruh William menurunkan senjata tapi William menolak. Ternyata memang sejak dahulu William sudah tahu kalau Sam adalah alien. William berkata kalau dia sudah menunggu kedatangan para alien untuk menjemput Sam. Sam akhirnya sadar ternyata selama ini William menggunakan Sam sebagai umpan. Ternyata Sam sengaja ditugaskan mengirim sinyal radio di stasiun luar angkasa untuk memancing para alien kembali ke bumi. William menghubungi timnya untuk datang menangkap para alien. William menyuruh kembali untuk menyerahkan diri tapi Sam hanya diam saja. William mengarahkan senjatanya ke arah Sam agar Sam mengikutinya. Tapi tiba-tiba Mark menyerang William, memukulnya beberapa kali hingga pingsan. Sementara itu tubuh Sam kini berubah total menjadi sosok alien. Mark langsung menyuruh Sam untuk pergi sebelum pasukan militer datang ke sini. Sebenarnya Sam tidak ingin pergi meninggalkan Mark dan Izzy, tapi Mark bersikeras menyuruhnya untuk pergi. Sam tidak usah khawatir. Mark berkata kalau dia dan Izzy akan baik-baik saja. Mark hanya ingin Sam selalu mengingat keluarganya di bumi. Izzy langsung menempelkan tangan kepada Sam sebagai salam perpisahan. Setelah berpamitan, Sam bergabung dengan bersama para alien yang lain masuk ke dalam pesawat bercahaya. Pesawat itu terbang meninggalkan bumi. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.